Nova. Ini udah bau-bau mau tahun baru. Yeay. Biasanya kalau tahun baru yang paling dinanti-nanti itu adalah pesta kembang api. Fireworks. Apalagi mungkin tahun ini kita udah bisa ya menikmati pesta kembang api. Betul. Aduh. Tapi sebenarnya ya, mungkin kayak kita main kembang api aja, kayak happy aja. Padahal sebenarnya ada beberapa fakta yang mungkin kamu belum tahu soal kembang api yang sering kita nikmati ketika tahun baru. Apa tuh nih? Ada banyak. Kalau misalnya kita kan sekarang sering ngeliat kembang api itu warnanya kan berwarna-warni, gitu. apalagi biru, ungu gitu kan. Padahal sebenarnya sahabat Nova dulu banget ketika awal-awal kembang api itu muncul, kembang api itu warnanya itu cuman putih sama orange. Oh, jadi berarti kayak kompor. Iya, tahu nggak sih kalau misalnya ada kembang api yang kecil yang kayak itu kan cuma warna putih dan orange gitu kan. Iya. Jadi memang warna awal itu cuma putih sama orange. Itu kayak tahun berapa 90-an awal gitu lah pokoknya. Tapi habis itu setelah melakukan banyak percobaan karena kan nggak terlalu kelihatan meriah gitu kalau cuma putih sama orange doang. Kayak jadi percik-percikan doang gitu ya. Iya, kayak kita nyalain korek aja atau mungkin nyalain kompor gitu aja. Tapi akhirnya setelah beberapa tahun penelitian ditemukanlah bahwa ada warna lain yang bisa muncul di kembang api, yaitu warna merah sama hijau. Ya sedikit berwarna lah. Oke, berarti ada tahapannya ya, nggak langsung langsung dapat banyak warna gitu. Iya. Putih, orange, habis itu merah hijau, habis itu warnanya. Kan mungkin kalau misalnya kayak warna yang cukup sering atau cukup dominan di kembang api itu kan biru kan. Nah sebenarnya warna biru tuh susah banget buat ditemuin di zaman itu, di tahun 90-an itu. Oke, justru biru tuh yang sekarang kita lihat paling sering karena paling cantik, itu justru paling sulit didapatkan. Betul, kayak butuh puluhan tahun untuk bisa menemukan formula yang pas atau pancaran yang pas untuk si warna biru sama kayak turunannya kayak ungu itu juga susah. Nah, tahu nggak sih nih yang bikin aku kadang kagum sama kembang api itu kan kayak bukan api tapi api, ngerti nggak sih? Ya, terus percikan cahaya gitu. Percikan cahaya sebenarnya gimana ya? Kayak kadang-kadang kepikiran ramuannya gimana sih gitu. Nah sebenarnya sahabat Nova, ramuan warna kembang api itu terdiri dari elemen logam yang beda-beda. Jadi ketika sebuah elemen terbakar kan elektronnya bakal tereksitasi, namanya tereksitasi. Itu dia itu akan melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu ya cahaya. Jadi terus kayak kalau misalnya kamu anak IPA nih sahabat Nova pasti ngerti lah, kayak misalnya ada senyawa namanya strontium dan juga lithium yang menciptakan warna merah tua. Lalu ada juga senyawa tembaga yang menciptakan warna biru ya. Setelah riset ratusan tahun dan puluhan tahun baru didapatlah kalau tembaga ya yang bisa membuat adanya warna biru di kembang api. Terus kalau misalnya warna merah sama putih itu didapatkan dari titanium sama magnesium. Lalu misalnya kalau kalsium, biasanya kalau kita mau minum kalsium warnanya apa? Putih kan? Kayak minum susu kan, dari kalsium bisa ada kalsium susu warnanya putih. Tapi kalau di kembang api, kalsium itu senyawanya bisa menyebabkan atau bisa menunjukkan warna orange. Wah, jadi ternyata kalau misalnya kayak kita mewarnai sesuatu ya tinggal tambah pewarna aja gitu kan. Tapi kalau dalam kembang api enggak kayak gitu. Bahkan beda-beda senyawa atau zat kimia yang digunakan untuk warna yang berbeda. Betul. Dan terakhir ada tadi natrium bisa memunculkan warna kuning. Jadi sebenarnya sahabat Nova, yang kalau misalnya kamu lihat pancaran sinaran yang pancak-pancak di langit itu kalau misalnya kembang api itu sebenarnya kumpulan dari senyawa kimia. Senyawa banyak ya. Terus sebenarnya nih aku pernah dengar nih katanya kan kembang api itu bukan api ya sebenarnya. Ini kita harus mindset kan gitu. Tapi ternyata dia beneran nggak sih lebih panas gitu dari api? Sebenarnya bukan lebih panas dari api, tapi lebih panas dari air mendidih dan panasnya itu 15 kali lipat. Jadi kayak bayangin air mendidih itu udah panasnya kayak gimana kan? Kali 15. Jadi makanya kalau misalnya sahabat Nova mungkin waktu kecil main kembang api itu harus hati-hati banget karena kalau kena ke tangan itu sakit karena ya bayangin aja 15 kali air mendidih itu kena ke tangan. Jadi kayak ya sebenarnya main kembang api ya bisa buat happy-happyan tapi tetap harus diutamakan keselamatan sahabat Nova. Oke. Nah, terus sekarang kan kayak teknologi gitu. Iyalah. Kayak pernah dengar abad 21. Iya, betul. Kayak pesta kembang api di yang gede banget itu sebenarnya ternyata bisa dikendalikan oleh komputer gitu ya. Betul. Jadi kayak mungkin kalau misalnya sekarang sahabat Nova pernah lihat mungkin di acara Olimpiade atau mungkin acara kayak
peresmian apa itu kadang bisa berbentuk berpola gitu ya. Komputer itu mengatur ledakan apinya tuh dari pusat. Caranya itu dengan mengirimkan sinyal listrik melalui kabel sehingga mencapai si sumbu dari kembang apinya. Nah, si sumbunya itu terbuatnya dari logam. Kalau sumbu yang biasa kita lihat kan kayak untuk yang dibakar pakai korek gitu kan. Kalau ini pakai logam. Jadi ketika listriknya sampai di sumbu logam, sumbunya berpijar sehingga kembang apinya itu bisa langsung melesat. Oke, berarti kayak misalnya dia udah dilempar duluan, terus baru dikenain kenain apa tadi? Sinyal listriknya tadi baru dia akan terpencar. Makanya bisa membentuk pola-pola yang kadang-kadang kita wow gitu betul. kan. Itu kan juga kayak di setting gitu loh, kayak karena ya kapan dia kan ini supaya polanya bisa sesuai dengan yang udah diatur. Misal gitu. ada 5 atau 100 kembang api, nanti misalnya yang 50 pertama keluarnya di menit sekian, habis di menit sekian. Jadi nanti bikin bentuk yang tadi Acik bilang. Jadi terima kasih teknologi. Terima kasih teknologi. Nah, tapi ini kita perlu warning ya, karena memang tahun baru biasanya kita pengen meriah, heboh, main kembang api, tapi kita perlu nge-warn nih buat sahabat Nova kalau ternyata ada banyak loh sebenarnya bencana ya terjadi karena kembang api gitu. Karena sebenarnya kembang api itu kecepatannya itu bisa sampai 150 km per jam. Berarti kan kalau itu lebih cepat berapa kali lipat dari mobil ya. Kalau misalnya kamu ngebut di jalan tol ya, ini segitunya kayak 60 sampai ngebut di jalan tol aja 60 sampai 100 km per jam. Jadi kalau misalnya 150 km per jam, apalagi itu bisa kayak sepersekian detik nyampe tuh di sana gitu. Makanya kayak yang kalau misalnya apalagi petasan yang memancar kayak gitu loh. Iya, benar-benar. Itu harus hati-hati banget sahabat Nova, karena memang karena tadi ada banyak senyawa kimia, terus juga emang lebih panas 15 kali lebih cepat. 15 kali lebih panas daripada air mendidih. Nah, itu maksudnya. Terus kemudian juga dia cepat gitu kan. Jadi ada banyak potensi bahaya yang bisa terjadi gitu. Nah, ini juga sebenarnya apalagi kalau misalnya mau di halaman rumah gitu ya pada tahun baru nanti. Jadi emang harus hati-hati banget. Karena menurut laporan Consumer Product Safety Commission pada tahun 2012 tuh bahkan ada sebanyak 8.700 orang yang terluka karena kembang api. Terus di 2013 nih itu jumlahnya bahkan meningkat sampai 11.300 orang. Wow. Jadi kan kayak harus hati-hati banget. Seenggaknya kamu tahu bahwa yang kamu pegang itu bisa melukai dirimu sendiri. Iya, dan orang-orang lain. Karena tadi cepet loh ininya bergeraknya gitu kan. Jadi lebih parah kembang api itu kalau misalnya karena tadi ada percikannya dan cepet banget ya, bisa menyebabkan kebakaran hutan. Jadi boleh main untuk seru-seruan. Iya, seru-seruan yang kecil-kecilan aja lah gitu. Terus kalau misalnya memang anak yang memainkannya harus dalam pengawasan orang tua. Betul. Gitu, jadi harus aware sahabat Nova, walaupun pengen senang-senang ya. Iya, kan nggak mungkin kan kita. Iya benar. Masa karena kita mau happy-happy malah jadi menimbulkan bahaya. Jadi itulah sahabat Nova beberapa fakta menarik dari kembang api yang mungkin kamu baru tahu dan kamu langsung ngomong lah baru tahu. Jadi kalau misalnya kamu mau dapatkan informasi seputar lah baru tahu yang lainnya, kamu bisa masuk nih di playlist lah baru tahu yang ada di YouTube-nya Nova. Dan kamu juga bisa mendapatkan banyak informasi menarik lainnya di nova.id dan tablet Nova terbaru. Sampai jumpa. Selamat menyambut tahun baru. Selamat tahun baru 2023.